Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita hadir bukan untuk mengenang sebuah akhir, tetapi merayakan sebuah kemenangan yang besar. Sebab Yesus tidak tinggal dalam kubur. Ia bangkit hidup dan memerintah selamanya. Inilah inti iman Kristus. Kristus telah bangkit. Dan karena Dia hidup, kita pun hidup. Dalam harapan yang kekal, firman Tuhan berkata, Lukas 24 ayat 6-7 mengatakan, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, juga yang ada di tempat ini, mari kita masuk dalam ibadah ini dengan hati yang bersyukur, penuh hormat dan penuh pujian kepada Tuhan yang bangkit. Bapak Ibu, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mazmur 118 yang ke-17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nung tahu amat dibantu Jesus ay nahedo ibala songon na didog nai. Hallelujah, hallelujah, nungahe Jesus, hallelujah. Bayang-bayang kematian. Karena Kristus hidup, kita pun hidup untuk menyatakan karyanya. Sai hutagam ho Tuhanku, sai masih hol roh haki di haroroni Tuhan
Tuhanku songonan hidup naik sai Mardongan dolo poro Hurian managam ho Maranatha oh Tuhan Amen sai tibu maro. Saudara-saudaraku, kita nyatakan dengan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Kebangkitannya adalah kemenangan bagi kita anak-anak yang berdosa. Kita nyatakan dalam hati kita bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kita dan kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dia akan berubah laudotu tanomani dan di sini Tuhan Yesus sang menang di donai. Haleluya, haleluya, nunga Yesus. Kita angkat pujian bersama-sama. Haleluya, haleluya, nunga Yesus. Jemaat yang di rumah, Haleluya, haleluya, nunga Yesus. Haleluya, haleluya, nunga Yesus. jemaat saja. Amin Tuhan Yesus. Kau sudah bangkit Bapa. Kau sudah bangkit Tuhan Yesus bagi kami anak-anak-Mu yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Kau hidup dalam hidup kami, dalam hati kami. Tuhan Yesus, You are amazing God. Haleluya, haleluya, nunga Yesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya, nunga Yesus. Haleluya, haleluya, nunga Yesus. Haleluya, haleluya. Markus 11 ayat 9 sampai 10. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Daud, Bapa kita. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus
Yesus namanya. Siapa? Menyembuhkan, menyucikan, Bagaimana dia? bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Aku gak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena dia hidup, aku tidak akan gentar menghadapi hari esok, Bapak. Mari kita nyatakan kebenaran ini bersama. Jadikan ini doa iman kita. Karena dia hidup, kita punya pengharapan. Amin. Amin. Yesus mati. Dengan sungguh katakan sama-sama ya. Dia hidup, Yang keras yuk. ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup, Aku gak gentar Tuhan. ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Lebih sungguh lagi katakan. Sebab dia hidup, dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Aku gak gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena ku tahu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti. Sekali lagi katakan. Karena ku tahu, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, haleluya. Roma 6 ayat 9. Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Boleh kita bertepuk tangan saudara kiri. Boleh kita mari kita diri kita semua terkasih dalam nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang
Yesus Kristus. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Daud Bapa kita. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana duduk di tahta. Yes, you are Lord, Dan ku agungkan, Kau layak disembah. angkat suaramu puji Dia, ku nyanyi Hosana bagi Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah Bapa. Segala puji, segala sembah, segala hormat hanya untuk-Mu Tuhan, hanya bagi nama Yesus. To the King. Hosanna, Hosanna, to the King.
1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you to know you so much more than I have before. This for time from my heart, this for time not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Pujian ini adalah deklarasi iman. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Yesus menang. You are the risen King, King of majesty. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire.
Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Once again. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. Praise the Lord. My praises to you. Hallelujah. Aku adalah hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang lebih tinggi dari kuasanya. Kristus pemegang kunci kehidupan. Justru itu mari kita tinggikan dan kita sembah Dia yang berkuasa. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, Engkau bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu. Sekali lagi kita angkat remnya, yo. Bukan terbang. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya.
terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Sekali lagi kita angkat tangan. Yeah. Haleluya. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kebangkitan-Mu buatku mengerti harapan yang pasti dalam-Mu, mengenal-Mu buatku sadari tiada yang berarti tanpa-Mu. Semua yang dahulu menguntungkanku sekarang ku anggap rugi karena-Mu. Dan aku percaya Kaulah kebangkitan, Kau berikanku kehidupan, dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitan-Mu. Kebangkitan-Mu buatku mengerti harapan yang pasti dalam-Mu, mengenal-Mu buatku sadari tiada yang berarti tanpa-Mu. Semua yang dahulu menguntungkanku sekarang ku anggap rugi tanpa-Mu. Dan aku percaya Kaulah kebangkitan, Kau berikanku
sampai dapatkan mahkota kehidupan, bukan berlari menuju panggilanmu, sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Dan aku percaya Kaulah kebangkitan, Kau berikanku kehidupan, dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Ayo kita angkat pujian ini lebih tinggi lagi. Dan aku percaya, come on. Dan aku percaya Kaulah kebangkitan, Kau berikanku kehidupan, dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Ku percaya Tuhan kuasa kebangkitan hadir dalam hati kami. Di tengah badai, Tuhan tetap menyertai. Jiwaku tenang karena Kristus bangkit. Kebangkitan membawa damai dalam hatiku. Mari nyanyikan dengan iman dan pengharapan.
my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my Lord that was known me to say, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, yang ada di GNB ini, dan Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun berada sekarang ini. Kami sangat berterima kasih kita boleh berkumpul bersama kembali dalam worship Jati Bening, Ecclesia Worship Harmony yang tayang kembali dalam perayaan Paskah ini. Kami semua artis komunitas Jati Bening yang tergabung dalam Ecclesia Worship Harmony beserta dengan para pembina mengucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh mulia Engkau Bapa yang boleh memperkenankan kami menaikkan pujian sebagai pertanda kemenangan hidup kami melalui Ecclesia Worship Harmony yang sungguh-sungguh sudah menyanyikan nyanyian pujian kemenangan atas kemenangan besar yang sudah Tuhan pertunjukkan melalui kebangkitan-Mu dari kematian itu. Berkati kami Tuhan melalui firman-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan baca firman Tuhan untuk kita.
dari 1 Korintus 15 ayat 14, lalu saya akan hubungkan nanti dengan Mazmur 115 ayat 9 sampai 18. Demikian dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dari kitab Mazmur 115 ayat 9, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, kebangkitan Kristus adalah fondasi iman Kristen. Sekali lagi saya katakan, kebangkitan Kristus itu adalah fondasi bagi iman Kristen. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, kelahiran dan kematiannya tidak memiliki makna apa-apa. Maka saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi terus dalam kehidupan kita, saya tidak tahu kenyataannya bagaimana dalam kehidupan kita bersama. Kalau Natal, kita lihat bagaimana repotnya semua orang. Pernak-pernik Natal ada di mana-mana. Bahkan terus terang, baju Natal pun dipersiapkan, makanan khusus Natal pun disiapkan di rumah. Tapi sebaliknya, ketika masa Paskah seperti ini, keadaan sangat sepi. Nggak tahu, ada masakan Paskah di rumah hari ini? Ada baju Paskah hari ini? Ada kayak perayaan-perayaan khusus Paskah hari ini yang sangat-sangat fenomenal di rumah kita? Hampir nggak ada, ornamennya pun tidak ada. Itu artinya kadang kita saudara lupa bahwa ternyata tidak ada makna kelahiran dan kematian itu kalau Yesus tidak bangkit. Kebangkitannya inilah yang menunjukkan bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah benar-benar Yesus yang bisa mengalahkan segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka terima kasih kalau kita boleh merayakan Paskah hari ini. Ini adalah fondasi iman kita yang mengatakan dan menguatkan kita, seberat apapun masalah, seberat apapun pergumulan, seberat apapun perjalanan kehidupan kita, maka melalui kebangkitannya Yesus sudah menunjukkan bahwa kita ini diberi inspirasi baru, kemenangan besar dalam kehidupan kita. Upah dosa adalah maut. Artinya saudara, seharusnya kita akan mati karena dosa kita. Tapi lihat, maut itu yang adalah upah dosa itu, maut dan kematian itu pun sudah dikalahkan oleh Yesus. Artinya gak ada persoalan, gak ada penderitaan, gak ada pergumulan yang tidak dikalahkan oleh Yesus. Sebab kematianlah puncak pergumulan umat percaya. Itu makanya lihat, ketika berbicara tentang kematian, semua orang akan takut. Coba dulu sempat ada satu keluarga yang mulai berbicara, suami atau istri suaminya yang bilang, "Mak, kalau saya nanti sudah mati, jagalah anak ini baik-baik ya." Seolah-olah kita nggak rela mendengarkan itu. Jangan kata itu. Bicara kematian sehari-hari pun sepertinya adalah bicara yang sangat menakutkan dalam kehidupan ini. Padahal lihat saudara, dengan kebangkitan Yesus, kalau kematian itu sangat menakutkan bagi kehidupan manusia, kematian itu pun sendiri sudah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga tidak ada alasan untuk takut dalam kehidupan ini. Seberat apapun persoalanmu, seberat apapun tantangan yang kau hidupi di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang seharusnya menginspirasi saudara. Kita ini adalah umat pemenang. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus itu sendiri. Makanya saudara, pernah ke kuburan pasti?
Coba yang tertulis di sana apa? Disalib. Orang yang dikuburkan itu. Rest in peace. Itu artinya kematian itu sendiri pun kalau kita mati itu hanya peristirahatan sementara. Artinya di sana kita akan menunggu bagaimana Yesus itu akan menjadi yang berkarya kembali dalam kehidupan kita. Maka berjalan terus dalam kehidupanmu. Jangan pernah ragukan apapun, jangan pernah sangsi akan apapun, dan jangan pernah takut akan apapun. Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang menyediakan harapan akan masa depan yang indah di masa yang akan datang. Saudara boleh bergumul hari ini, saudara boleh menderita hari ini, tetapi melalui kebangkitannya Yesus sudah membuka babak baru dalam kehidupan kita masing-masing. Artinya saudara melalui kebangkitan Yesus, Yesus sudah menyediakan tahapan baru lagi ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya harus katakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang melalui kemenangan Kristus atas maut itu. Kemenangan Kristus adalah kemenangan seluruh umat percaya dalam kehidupan ini. Maka saudara, tunjukkan kehidupanmu sebagai orang pemenang dalam segala hal. Tidak ada satu hal apapun yang dapat mengalahkan saudara selama saudara yakin bahwa Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang saudara percayai. Ini yang harus kita bangun, ini yang harus menginspirasi kita. Oleh karena itu bagi orang yang merayakan Paskah, jauhkan keluh kesah, kekhawatiran apapun dalam kehidupan ini. Segala permasalahanmu itu bisa ditaklukkan dan saudara diangkat menjadi pemenang dalam kehidupanmu sehari-hari. Ini yang membuat kita kuat dalam segala hal. Maka tolong buat ibu-ibu yang ada di rumah, kuatlah. Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang memenangkan hidupmu, yang membuka harapanmu, yang membuka tabir masa depan yang lebih indah dalam kehidupanmu. Maka sekarang lihat pergumulanmu itu. Katakan, hai hal-hal yang sulit, kamu tidak akan bisa menenggelamkan dan mengubur mimpi saya. Yesus yang adalah Tuhan yang sudah bangkit itu, dia sudah membuka kemenangan baru dalam kehidupan. Itu makanya saudara, pemazmur ini karena sudah mengenal betul bagaimana Yesus itu adalah Yesus yang hidup, dia berani mengajak semua orang untuk selalu memuji Allah. Dan ini juga adalah ajakan bagi kita. Seberat apapun masalahmu selama saudara sudah mengenal, mengimani Yesus yang bangkit itu, maka satu hal yang terucap terus dalam kehidupanmu adalah hidup ini harus menjadi pujian kemuliaan bagi nama Allah. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Ada orang bilang hidup ini adalah notasi dari berbagai lagu akan pujian kita kepada Allah. Sekarang masalahnya, bagaimana saudara harus menyanyikan setiap notasi itu dalam kehidupanmu. Sebab kalau saudara tidak menyanyikan itu artinya kehidupanmu itu tidak memiliki makna apa-apa. Maka bersyukurlah para artis komunitas Jati Bening ini. Ketika ibadah-ibadah ini dilaksanakan, ya artis komunitas Jati Bening ini dan kita semua mau menyanyikan kehidupan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya Mazmur ini menyaksikan yang bernyanyi itu adalah orang yang hidup. Yang bernyanyi itu adalah orang yang bisa mengumandangkan kehidupannya sendiri. Orang yang mati tidak akan bisa lagi bernyanyi. Maka saya harus katakan saudara, selagi masih hidup bernyanyilah. Jangan sampai saudara dinyanyikan nantinya. Atau pilih mana? Dinyanyikan atau bernyanyi? Kalau sempat hidupmu sudah dinyanyikan, kamu gak bisa merasakan apa-apa lagi. Maka sebelum saudara dinyanyikan, lebih bagus bernyanyi. Ya tolongnya ibu-ibu yang sudah hampir putus asa melihat suaminya, nyanyikan terus suamimu itu. Biar dia memiliki semangat, mumpung dia masih dengar. Dan ini makna Paskah sesungguhnya. Kalau saya bisa bernyanyi di tengah-tengah penderitaan kehidupan saya dan menyanyikan kehidupan itu, maka hidup saya pasti akan survive dalam segala hal.
Itu hebatnya orang yang bernyanyi. Makanya pemazmur ini sangat menyadari itu bagaimana nyanyian itu. Bayangkan saudara, ajakannya ada 3 golongan. Hai orang Israel, hai keturunan Harun, lalu terakhir, hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya tidak tahu saudara ada di golongan mana. Tapi hai orang Israel, hai orang Indonesia, hai orang Batak, hai marga Manurung, hai marga Sitinjak, hai Mangatur. Bernyanyilah bagi Tuhan. Lalu ada lagi ajakan kelompok ini, hai keturunan Harun. Ini adalah pejabat-pejabat gereja. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya saudara, segala lapisan yang ada dalam masyarakat, dalam kehidupan ini, itulah alamat ajakan untuk menyanyikan siapa Tuhan itu dalam kehidupanmu. Maka orang yang mengenal Tuhan, maka orang yang mengimani Tuhan, yang percaya kepada Yesus yang bangkit itu, itulah yang layak menyanyikan Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Maka saudara, kalau saudara masih diajak untuk mengenal Tuhan itu dan menyanyikannya, ini adalah respon kita sebagai umat percaya di tengah-tengah zaman ini. Bahwa memuji Tuhan itu adalah layak bagi setiap orang percaya dalam segala hal. Bayangkan saudara, kematian sendiri dikalahkan. Apalagi pergumulan-pergumulan yang kamu alami sekarang ini. Pergumulan apapun yang kamu hadapi itu tidak seberat kematian. Tapi artinya setiap pergumulan itu adalah pergumulan yang masih bisa kita tanggung. Yesus sendiri adalah Yesus yang tidak mau tinggal diam. Tapi Yesus itu adalah Yesus yang mau bersama kita memenangkan setiap pergumulan ini. Hanya persoalannya adalah bagaimana kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Lihat, kebersamaan bersama dengan Tuhan ternyata tidak jaminan bahwa orang akan mengenal Tuhan itu dengan baik. Judas Iskariot setiap saat bersama dengan Yesus. Pertanyaannya, dia kenal Yesus atau tidak? Tidak. Dia masih berbicara kebutuhannya. Dia masih berharga melihat uang itu daripada Tuhan yang dia percaya itu. Lalu lihat juga ketika Yesus ada di Getsemane, Petrus dan Yohanes itu sudah diajak. Yesus meminta, tolong berdoa bagi saya. Saya akan ke sana sebentar dan jangan tidur. Mereka tidur? Tidur. Artinya saudara, sudah bersama nggak bisa merasakan apa-apa. Ini pertanyaan saya sekarang, yakin dan percayakan Yesus? Kalau yakin dan percaya, pertanyaan saya, kenal nggak ya sama Yesus itu? Selama saudara tidak mengenal Dia dengan baik, saudara tidak akan bisa memuji Dia dengan baik. Sekarang katakan, Yesus yang percaya, yang saya percayai, Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang benar-benar memberkati dan menguatkan saya ketika badai kehidupan ini datang. Kalau saya bisa yakin itu, saya akan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Maka setiap kata, setiap ucapan yang terucap dari mulut orang percaya, itu sebenarnya harus menjadi kata dan ucapan yang harus memuji dan memuliakan Tuhan. Karena dia kenal betul itu. Maka saudara, jangan biarkan perayaan Paskah ini hanya cerita belaka. Tapi perayaan Paskah ini harus berakar. Perayaan Paskah ini harus menggugah dan membuahkan kehidupan baru dalam kehidupanmu sehari-hari. Tinggalkan keluhan, tinggalkan kekhawatiran, tapi melalui pujianmu, bangun harapanmu. Bahwa Allah, Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang sanggup menolongmu dalam setiap persoalan hidupmu. Maka lihat pemazmur ini, bukan hanya memuji, tapi dia katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong dia dan perisai bagi kehidupannya. Sehebat apapun dunia ini, saya harus katakan, dunia ini terbatas menolongmu. Sehebat apapun kepemilikan orang di dunia ini, ingat itu terbatas. Tapi pertolongan sejati hanya datang daripada Tuhan. Yakini ini. Saya sudah katakan tadi, sedangkan dari maut itu kita ditolong. Apalagi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Jujur, tidak ada manusia yang tanpa masalah. Sekarang pertanyaannya, di setiap masalah yang kamu hadapi,
Apakah kamu sendiri kuat memenangkan itu? Apakah orang-orang yang di sekelilingmu yang berperan besar di situ lalu saudara keluar? Belum tentu, semua terbatas. Tapi yang sanggup menolongmu dan menibakanmu sampai kepada titik ini adalah Yesus yang bangkit itu. Maka sekarang katakan, terima kasih Yesus yang bangkit. Yang menolong saya dalam segala kesusahan kehidupan saya. Amin. Sekarang tepuk tangan kepada Tuhanmu yang bangkit itu. Yang memenangkan kehidupanmu. Lalu yang berikut dia katakan, dia adalah perisai. Serangan musuh kita tidak tahu datang dari mana. Serangan pergumulan kita tidak tahu datang dari mana. Sudah berdoa baik-baik, memuji Tuhan baik-baik, toh persoalan datang juga. Keluarga sudah merancang yang terbaik agar keluarga itu hidup dalam damai sejahtera. Pertanyaan saya, apakah damai sejahtera itu bisa berjalan dengan baik? Godaannya banyak. Semua orang mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang terbaik. Pertanyaannya, apakah semua anak-anak yang kita ajari itu menjadi anak-anak yang menyukakan hati kita? Belum tentu. Itu sebabnya sering saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, tidak punya anak bermasalah, punya anak juga ada masalahnya. Artinya dari semua hal ini bisa ditekan. Tapi yakin, kalau Tuhan adalah perisaimu, Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang kamu pakai sebagai perisai dalam kehidupanmu. Maka setajam apapun panah musuh yang mencoba mengganggu kehidupanmu, itu tidak akan bisa menghancurkan kehidupanmu. Amin. Terimalah Yesus yang bangkit itu. Dia adalah penolong dan perisai bagimu. Lalu yang berikut, Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang akan memberkatimu. Bayangkan Yesus itu mau datang, dia tidak hanya datang, tapi datang untuk memberkatimu. Sekarang katakan, hidup saya adalah hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Sekali lagi saya mau ajak kita semua katakan, hidup saya adalah hidup yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Amin. Ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, maaf, mata rohani kita yang makin buta. Saya harus katakan, inilah kehidupan saya yang paling sempurna. Tolong semua katakan, hidup yang kamu alami sekarang ini, inilah hidup yang paling sempurna. Tidak ada lagi hidup yang lain selain hidupmu yang sekarang ini. Hanya sekarang jangan banding-bandingkan, ini yang bikin kamu capek. Terima bahwa kehidupan terbaikmu ini masih kehidupan yang masih berjalan dalam track Tuhan. Sama halnya saudara, hidup ini kalau memang kau lihat dari sisi kurangnya, semua kurang. Kurang banyak lah, kurang hebat lah, kurang inilah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup? Bersyukurlah. Kalau saudara diperkenankan Tuhan untuk menikmati kehidupan ini. Oleh karena itu jangan kurangi kualitasmu. Sebagai manusia yang diberkati, maka kehidupanmu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Maka kalau kemarin kita merayakan Jumat Agung, salib itu adalah bagaimana saya harus menjalani pahit getirnya kehidupan saya. Lalu melalui Jumat Paskah ini, semua itu dimenangkan oleh Yesus. Maka sekarang sebagai orang yang diberkati, dimanapun kamu hidup, salibmu dan kehadiranmu adalah salib dan dan kebangkitan yang membawa kehidupan yang baru. Artinya saudara, Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang mampu mentransformasi kehidupanmu ke arah yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita berjalan dalam trek itu? Ini kualitas kita. Lalu yang berikut saudara, ternyata bukan hanya kita yang diberkati, tapi anak-anak yang kecil, anak cucu kita juga akan diberkati Tuhan. Bayangkan, saudara beriman, saudara mengakui berkat Tuhan hari ini, anak cucumu pun akan menikmati itu. Ciri orang beriman adalah dia punya visi akan masa yang akan datang. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan masa yang akan datang.
Dia tidak hanya memikirkan kenikmatannya hari ini, tapi dia harus memikirkan kenikmatan anak cucunya di masa yang akan datang. Maka sebagai orang yang memuji Tuhan, yang menerima kebangkitan dan mengimani kebangkitan Kristus itu, dia tidak boleh menjadi manusia yang egois, yang hanya menikmati kenikmatannya hari ini, tapi dia harus berpikir jauh. Di masa yang akan datang, keturunannya juga harus menjadi keturunan yang terberkati. Dan yakini ini bukan hanya janji, tapi ini adalah ketetapan Tuhan. Selama kamu mengimani itu, anak-anakmu juga menjadi anak-anak yang terberkati. Saya tidak tahu saudara, kalau saya katakan ini saudara boleh amini atau tidak. Hidup saya hari ini adalah buah jawaban Tuhan atas doa-doa orang tua saya dulu. Apa yang boleh saya nikmati hari ini, jangan-jangan ini bukan hanya hasil perjuangan saya, hasil doa saya, hasil pergumulan saya dengan Tuhan saya. Tapi orang tua saya yang berdoa. Saya yang menikmati sekarang ini. Oleh karena itu adalah hutang besar bagi saya sekarang ini. Bagaimana hidup dan perilaku saya harus menjadi hidup dan perilaku yang bukan hanya memikirkan saya, tapi memikirkan anak-anak saya. Saya tidak tahu saudara. Kalau ajal menjemputmu, biasanya orang akan datang memberikan kata-kata penguatan. Coba kita berenung. Kira-kira kata-kata apa yang dibicarakan orang dengan kematian kita, dengan kehidupan kita. Saya tidak tahu memang kalau orang Batak, kalau berbicara tentang kematian, hormatnya memang minta ampun. Baiknya minta ampun. Tak apa yang membuat itu. Belum pernah ada kata-kata yang menyakiti lagi dalam kematian. Walaupun sakit hati selama hidup, tapi kalau sudah mati, semua menjadi orang yang baik-baik. Makanya, lihatlah, orang Batak itu lebih baik, kebaikannya berlebih kepada orang meninggal daripada orang yang hidup. Saya tadi khotbah, saya angkat sebuah tulisan sebelum kekristenan. Orang Batak memahami, ini Philip Tobing yang mencatat sebelum kekristenan ini ya. Katanya kalau orang Batak meninggal, rohnya berubah menjadi begu. Tahu begu? Nah, setan. Jadi setan ini dianggap bisa mempengaruhi kehidupan dari para keturunannya. Jadi Philip Tobing menyimpulkan jangan-jangan orang takut berbicara tentang kematian, jangan-jangan takut kepada begunya. Kan sudah aneh sebenarnya. Ini itu sudah di luar cara hidup beriman. Seharusnya saya sudah harus keluar dari situ. Saya harus bisa tampilkan di kehidupan saya sebenarnya, kehidupan yang benar-benar ada dalam kualitas dan berkat Tuhan dalam segala hal. Maka saudara, jalani kehidupanmu dalam kualitas sebagai orang yang diberkati Tuhan. Lalu yang kedua, yang berikut. Allah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan diberikan kepada orang yang benar. Allah yang bangkit itu adalah Allah yang menciptakan saya, menyediakan semuanya, dan menyerahkan kepada saya. Ini yang mau saya ingatkan melalui Paskah ini. Apapun yang ada dalam kehidupanmu itu adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kepadamu karena kamu berperilaku benar. Artinya saudara, kalau ini adalah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, maka setiap orang yang merayakan Paskah harus berbicara tentang kehidupan dalam kehidupannya. Jangan bicarakan lagi soal hal-hal yang bisa mematikan. Jangan bicarakan lagi soal hal-hal yang bisa menjengkelkan kehidupan. Jangan bicarakan lagi soal masa lalu yang membuat kamu berduka. Tapi bicarakanlah, kalau Allah adalah Allah yang mencipta hidupmu, Allah juga yang menciptakan masa depanmu. Jalanilah. Dia adalah Allah yang memberikan segala-galanya. Akhirnya saudara, melalui nats ini, pujilah Tuhan. Saya tahu kesusahan dan pergumulanmu banyak. Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang bisa mengalahkan itu semuanya. Tidak ada satu kata pun dalam kehidupanmu selain kata puji dan muliakanlah Tuhan. Yang adalah Yesus yang sudah mengalahkan kematian itu. Berjalanlah, jangan takut akan apapun.
Yesus sudah menyediakan kehidupan baru bagi kehidupanmu. Jadilah orang yang membawa kehidupan, menawarkan kehidupan dalam segala kondisi. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami akan kuasa kebangkitan-Mu. Melalui kuasa kebangkitan Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kuasa maut sudah Tuhan kalahkan. Yang boleh kami pahami bahwa kalau kematian adalah puncak tertinggi dari penderitaan. Penderitaan seperti itu pun sudah Tuhan kalahkan termasuk kematian itu. Kami memperoleh kehidupan baru. Ajar kami menjalani kehidupan ini. Menjadi kehidupan yang benar-benar sudah dibaharui melalui kebangkitan-Mu. Kami akan pakai hidup kami hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang sungguh menikmati berkat Tuhan. Dunia dan hidup kami adalah anugerah ciptaan Tuhan. Yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah Tuhan, selama kami hidup, hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Khususnya Eklesia Worship Harmony. Untuk boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan. Melalui setiap ibadah yang boleh kami langsungkan secara live. Berkati kami semuanya, keluarga kami, dan berkati juga pembina kami. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada sekarang ini. Kami serahkan, biarlah berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan telah memberi hidupnya. Kini saatnya kita merespon kasih itu dengan sukacita.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, rayakan kemenangan ini. Kita sudah menang atas kebangkitan Tuhan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi jemaat Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita lagi serukan nama Yesus, lebih dari pemenang. Tuhan kaya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita Lebih dari apa? dari pemenang. Lompat lebih tinggi. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita selalu percaya bahwa kita sudah dimenangkan atas kuasa darahnya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita 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 lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari saudara-saudara yang mulia.
Firman Tuhan berkata dari Mazmur pasal 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau pernah
Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami lemah. Setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau selalu hadir di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kebaikan-Mu Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kau tahu pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Thank you Jesus. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau berikan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kita akan tutup ibadah perayaan Paskah ini. Mari kita berdoa. Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah memperbolehkan kami memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah Paskah ini bersama dengan Ecclesia Worship Harmony. Berkati kami semuanya, berkati seluruh jemaat-Mu. Sebagai ungkapan sukacita kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan berkat yang daripada-Mu. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya memberkati saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa tidak
tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih buat kita semuanya, amang-inang yang ada di media sosial kami, yang ada di semua media sosial kami, dan juga yang ada di studio. Terima kasih buat kehadirannya. Inilah kami, artis komunitas Jati Bening, yang dibina oleh Bapak Syukur dan Ibu Tina. Ini kami, dan kami akan continue melakukan pujian penyembahan yang kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan pada hari ini kita sudah memperingati Hari Paskah, dan nantikan kami di media sosial kami akan live lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Nah, kami tidak bicara denominasi, karena kami tahu Tuhan tidak melihat asal kita dari mana, gereja kita dari mana. Tuhan melihat hati kita, dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kami dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami hanya ingin memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Jika saudara-saudara yang mendengarkan pujian kami memiliki hati yang sama, yuk kita terus bersama. Karena nanti kami akan membuat terus live lagu-lagu pujian yang membesarkan nama Tuhan. Terima kasih. Shalom, selamat Hari Paskah untuk kita semua. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti Yesus hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih semuanya. God bless you.